Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo, kenalkan kami dari kelompok 3, di mana kami akan menjelaskan tentang pemikiran politik Malaka. Nah, sebelumnya kenalin aku sebagai ketua kelompok Jaja Baskara, NIM 2310 8310 dengan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Alif Andanza dengan NIM 2310832018. Lalu kenalin, nama aku Muhammad Johan Fadlal dengan NIM 2310831024. Kenalin, aku Safana Atika dengan NIM 23108320. Kenalin, aku Fidelia Naila dengan NIM 2310833016. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alif Andanza. Pada Alif, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang Tan Malaka. Tan Malaka atau Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka, merupakan pahlawan yang berasal dari Ranah Minang. Ia lahir di Nagari Pandam, Gunung Omeh, 50 kota, pada 2 Juni 1897. Tan Malaka merupakan pengajar, filsuf, pejuang kemerdekaan Indonesia, pendiri Partai Murbah, salah satu pahlawan nasional Indonesia, dan penulis Naar di Republik Indonesia. Buku pertama yang ditulis oleh Pribumi Hindia Belanda untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Oleh karena itu, Muhammad Yamin memberikan julukan Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian Tan Malaka terhadap politik Indonesia didasari beberapa landasan utama. Yang pertama, nasionalisme. Tan Malaka adalah seorang nasionalis yang tangguh. Ia percaya bahwa Indonesia harus merdeka dari penjajahan Belanda dan menjadi negara yang bersatu dan berdaulat. Yang kedua, Marxisme. Tan Malaka adalah seorang Marxis yang menganut paham sosialisme. Ia percaya bahwa masyarakat Indonesia harus diubah menjadi masyarakat sosialis yang adil dan makmur. Yang ketiga, revolusi. Tan Malaka percaya bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa diraih melalui revolusi. Ia menganut teori revolusi permanen yang dikemukakan oleh Leon Trotsky. Teori ini menyatakan bahwa revolusi nasional harus segera dilanjutkan dengan revolusi sosialis. Kajian selanjutnya yaitu sejarah. Tan Malaka mempelajari sejarah Indonesia dengan seksama. Ia percaya bahwa sejarah dapat memberikan pelajaran berharga untuk masa depan. Kajiannya tentang sejarah Indonesia membantunya untuk memahami akar permasalahan bangsa dan merumuskan solusi yang tepat. Yang kelima, Tan Malaka adalah seorang kritikus yang tajam terhadap politik Indonesia. Ia tidak segan-segan untuk mengkritik pemerintah dan partai politik yang dianggapnya tidak pro rakyat. Kritiknya didasari oleh keinginan untuk memperbaiki keadaan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perjalanan politik Tan Malaka, di mana awal perjalanan politik Tan Malaka itu dimulai pada fase rantauan yang kedua, itu pada tahun 1922 sampai 1942, di mana suatu fase kehidupannya itu identik sebagai ia melukiskan bahwa kehidupan masa isolasi politik total sesungguhnya. Tan Malaka pada waktu itu mengembara, berpetualang ke berbagai negara dari Belanda ke Moskow, Uni Soviet melalui Polandia. Tan Malaka banyak memakai nama samaran sehingga bisa dikatakan bahwa Tan Malaka adalah sebagai seorang buronan politik. Karena dengan nama samaran tersebut ia bebas bergerak ataupun menyusup ke suatu negara asing, menghindari dari tangkapan kolonial Belanda, Inggris, Jepang, Amerika, bahkan ke Perancis. Nah, karena itu di mata mereka kolonial Belanda, Tan Malaka adalah dianggap sebagai buronan politik atau bisa kita katakan sebagai kaliber kakap. Namun, seiring berjalannya waktu, Tan Malaka pernah menjadi ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1921, di mana dalam masa kepemimpinannya PKI mengalami kejayaan yang sangat mengagumkan karena Tan Malaka berhasil menghimpun kekuatan besar di bawah kepemimpinannya. Masing-masing serikat Islam seperti Partai Nasional Indonesia Party, Serikat Islam, dan Nasionalis Indonesia Party. Mereka mau bekerja sama dengan PKI karena mereka melihat garis perjuangan yang dilakukan oleh Tan Malaka sangat besar, yaitu melawan kolonialis dan imperialis. PKI dan SI berjuang bahu-membahu dan saling membantu. Serikat Islam aktif dalam demonstrasi dalam buruh, sementara PKI aktif dalam demonstrasi memprotes kecil. Contoh bisa hal kita lihat dari Serikat Islam, yaitu
demonstrasi terhadap kota haji yang sangat kecil. Namun dengan adanya demonstrasi dari Serikat Islam, kota haji diberikan pemerintah Hindia Belanda sampai akhir kota haji itu berhasil diperbesar. Nah, selanjutnya dalam masa kepemimpinan Tan Malaka ini, garis perjuangan PKI menjadi nasionalis. Bergabungnya dua kekuatan politik besar ini membuat takut pemerintah Hindia Belanda. Tan Malaka dianggap sebagai aktor intelektual yang memprovokasikan SI atau Serikat Islam dan PKI Partai Komunis Indonesia untuk bersatu, sehingga ia pun dikenakan hukuman pembuangan ke negeri Belanda, yaitu pada tanggal 2 Juni tahun 1927 di Bangkok, Thailand. Dalam pelariannya, menghindari kejaran dari tentara kolonial, Tan Malaka bersama kawan-kawannya yaitu Subakat dan Jamaluddin Tamin. Mereka mendirikan Partai Republik Indonesia, atau bisa kita sebut itu PARI, sebagai kelanjutan wujud menuju Republik Indonesia. Walaupun secara internal, Partai Republik Indonesia PARI memiliki garis Marxisme sebagai alat analisis dan komunisme sebagai sistem sosial ekonomi, namun bisa kita lihat secara eksternal, PARI berjuang bahu-membahu bersama seluruh komponen bangsa untuk menuju Indonesia merdeka, Indonesia yang berdaulat, serta mengakibatkan yang namanya kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan materi terkait relevansi pemikiran politik oleh seorang Tan Malaka terhadap perpolitikan masa kini. Nah, dari pemaparan beberapa materi yang telah rekan saya sampaikan, ada tentang kajian yang mereka sampaikan dari nasionalisme, Marxisme, dan lain sebagainya. Dari situ dapat kita tarik kesimpulannya bahwasannya kita bisa lihat keteguhan sikap semangat patriotisme yang tinggi untuk membangun bangsa Indonesia dari hegemoni kaum imperialisme serta sikap keperpihakan terhadap kaum lemah yang tak kenal lelah adalah bagian dari sebuah sikap teladan dari sosok Tan Malaka yang bisa diambil dan diikuti oleh para elit-elit politik yang ada di Indonesia pada saat ini. Itu harus dicontoh. Apalagi nuansa politik dewasa ini lebih banyak berorientasi pada perebutan kekuasaan daripada semangat perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Nah, relevansinya terhadap untuk membangun konsep perpolitikan saat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa secara material gagasan politik Tan Malaka tidak mungkin untuk diterapkan dalam konteks politik di Indonesia pada saat ini. Sebab pada saat ini model sosial masyarakat Indonesia masih cenderung berbau patron, sehingga nuansa rasionalitas berpikir belumlah mengakar dalam masyarakat Indonesia, di mana faktor teologis agama masih sangat mendominasi paradigma berpikir mereka. Tapi secara gagasan, dalam hemat kita dapat memikirkan Tan Malaka adalah suatu hal yang sangat relevan untuk dihadirkan kembali dalam konteks perpolitikan di Indonesia pada saat ini. Seperti pemikiran Tan Malaka tentang persatuan pemihakan terhadap kaum tertindas dan lemah, atau resistensi terhadap dominasi kapitalis dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya pemikiran politik yang disampaikan oleh Tan Malaka itu harusnya sangat semangatnya bisa dicontoh dengan pejabat-pejabat di negeri ini untuk sekarang. Namun dengan kajian Tan Malaka masih belum bisa untuk diterapkan untuk saat ini karena beberapa hal yang sudah saya bicarakan tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, demikian dari pemaparan dari penjelasan kami. Semoga dapat bermanfaat kita semua, dan tentunya mestilah kita terus belajar dan meningkatkan segi pendidikan kita. Seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka, pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan harus perasaan. sekian dari kami Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.